Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Wulandari Sutrisno dari kelas manajemen malam 07 NPM 002. Di sini saya akan menyampaikan hasil resume saya tentang mengelola sumber daya manusia dalam jumlah kecil dan perusahaan wirausaha. Yang pertama, pengelolaan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia mengacu pada kegiatan perusahaan untuk mengefisienkan penggunaan sumber daya manusianya. Tugas-tugas tersebut meliputi pengembangan strategi sumber daya manusia perusahaan, penempatan staf, evaluasi kinerja, pengembangan manajemen, remunerasi, dan hubungan kerja. Tugas-tugas ini tidak dilakukan dalam ruang hampa, namun berhubungan dengan strategi perusahaan melalui dampaknya terhadap sifat, pertumbuhan, kualitas, dan produktivitas sumber daya manusia perusahaan. Fungsi manajemen sumber daya manusia dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan strategis inti untuk menurunkan biaya penciptaan nilai dan meningkatkan layanan pelanggan. Yang kedua, pengelolaan sumber daya manusia dalam jumlah kecil. Mengelola sekelompok kecil sumber daya manusia secara efektif sangat penting untuk membangun tempat kerja yang produktif dan harmonis. Kenyataannya adalah bahwa pendekatan manajemen sumber daya manusia harus disesuaikan untuk memenuhi situasi dalam jumlah kecil. Berikut ini 5 prinsip panduan untuk mengelola tim kecil secara efektif. Yang pertama, peran dan tanggung jawab yang jelas. Yang kedua, komunikasi dan kolaborasi terbuka. Yang ketiga, manajemen kinerja dan umpan balik. Yang keempat, alokasi sumber daya dan distribusi beban kerja. Yang kelima, pengakuan dan motivasi. Next, ada pengelolaan perusahaan wirausaha. Manajemen sumber daya manusia yang efektif sangat penting bagi keberhasilan setiap perusahaan, terutama usaha kecil. Berikut ada 5 pertimbangan penting untuk manajemen SDM dalam usaha kecil. Yang pertama, ada rekrutmen dan seleksi, mengembangkan deskripsi pekerjaan dan profil kandidat secara rinci untuk setiap posisi. Yang kedua, orientasi karyawan, yaitu membuat program orientasi yang komprehensif untuk membantu rekrutan baru beradaptasi dengan budaya dan peran perusahaan. Yang ketiga, manajemen kinerja, yaitu tetapkan tujuan dan sasaran yang jelas terhadap kinerja setiap karyawan. Yang keempat, keterlibatan dan retensi karyawan, yaitu ciptakan tempat kerja produktif yang menghargai kesejahteraan dan kepuasan karyawan. Yang kelima, kebijakan kepatuhan dan sumber daya manusia, yaitu pertahankan pemahaman terkini tentang undang-undang ketenagakerjaan, peraturan, dan kebutuhan kepatuhan. Next, ada tantangan mengelola sumber daya manusia dalam jumlah kecil dan perusahaan wirausaha. Manajemen sumber daya manusia, baik di organisasi kecil maupun korporasi tingkat wirausaha, memberikan permasalahan yang unik. Berikut perbandingan beberapa kendala yang ditemui pada kedua situasi tersebut. Next, perbandingan. Yang pertama, ada tantangan dalam mengelola kelompok kecil sumber daya manusia. Ada 3. Yang pertama, kekurangan sumber daya manusia, yaitu kelompok kecil mungkin mempunyai sumber daya manusia dan keuangan yang terbatas. Yang kedua, multitasking, yaitu anggota tim seringkali mempunyai banyak jabatan, melakukan beberapa aktivitas sumber daya manusia di samping tugas mereka yang lain. Yang ketiga, tight knit dinamik, yaitu hubungan yang erat yang dapat menjadi aset sekaligus kesulitan, bentrokan, dan konflik kepribadian dapat mempunyai pengaruh yang lebih signifikan dalam kedekatan tersebut. Yang kedua, ada tantangan mengelola sumber daya manusia di perusahaan wirausaha. Ada 3 juga. Yang pertama, skala dan kompleksitas, yaitu skala dan kompleksitas seperti ini memerlukan sistem dan proses sumber daya manusia yang terintegrasi. Yang kedua, birokrasi, yaitu bisnis yang lebih besar dapat menjadi birokratis, menghambat daya tanggap dan pengambilan keputusan karena birokrasi inisiatif SDM mungkin menemui hambatan atau tertunda. Yang ketiga, keberagaman dan penyertaan, yaitu mengelola tenaga kerja yang beragam memerlukan upaya terkoordinasi untuk mendorong inklusi, menghilangkan diskriminasi, dan memberikan kesempatan yang sama. Next, penjelasan. Manajemen sumber daya manusia efektif sangat penting bagi perusahaan untuk berkembang dalam lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini. Ini terdiri dari beragam tanggung jawab yang dirancang untuk memaksimalkan aset organisasi yang paling penting, sumber daya manusia, rekrutmen, orientasi, manajemen kinerja, pelatihan, dan pengembangan. Dan keterlibatan karyawan merupakan komponen penting dari administrasi sumber daya manusia.
Rekrutmen merupakan bagian penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Proses ini mencakup pencarian talenta yang tepat, mencari kandidat, melakukan wawancara, dan memilih personel yang sesuai dengan tujuan dan budaya organisasi. Strategi rekrutmen yang baik tidak hanya menarik talenta terbaik, namun juga meminimalkan pergantian karyawan dan menambah lingkungan kerja yang positif. Dan yang terakhir, kesimpulan, manajemen kinerja adalah elemen penting lainnya dari manajemen sumber daya manusia. Hal ini mencakup menetapkan standar yang jelas, memberikan umpan balik yang konsisten, dan mengevaluasi kinerja staf. Manajemen kinerja yang efektif memungkinkan individu untuk memahami tugas mereka dengan lebih baik, meningkatkan produktivitas mereka, dan menawarkan peluang untuk pengembangan keterampilan dan pertumbuhan karir. Kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Ini mencakup berbagai peran dan proses yang dirancang untuk merekrut, mempertahankan, dan membina staf yang berbakat dan termotivasi. Manajemen sumber daya manusia efektif membantu personel dan berkontribusi terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup organisasi secara keseluruhan. Baik, demikian materi tentang sumber daya manusia dalam jumlah kecil dan perusahaan wirausaha yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.